Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. هذه سيد محمد رسول الله. إنك لا تخلف الميعاد برحمتك. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله بطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah masih melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak di yaumil qiyamah kita semua menunggu syafaatnya. Semoga hadirin kita semua beserta keluarga dengan orang-orang yang kita cintai akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya hadirin, melalui mimbar yang penuh dengan keagungan ini, saya pun berpesan, berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi selaku petugas khotib pada Jumat kali ini, juga segenap hadirin sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan dua bekal inilah yang mampu, yang menjamin bahwa kita akan menjadi insan yang selamat di dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikatakan bahwa kelak pada hari kiamat banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk menemui Nabiullah Adam alaihissalam. Tujuannya hanya satu hadirin, yakni meminta pertolongan kepada Nabi Adam. Akan tetapi mereka semuanya gagal. Kemudian mereka menemui Nabi Nuh alaihissalam, meminta didoakan agar mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Karena pada saat itu suasana, situasi di padang mahsyar yang sangat mencekam, cuacanya pun sangat panas terik, manusia saling memandang, saling mencari siapa gerangan yang dapat diandalkan untuk memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Ya Nuh, anta awwalur rusuli ilal ahlil ard
wa sammakallahu 'abdan syakura fashfa' lana ila rabbika azza wa jal ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balaghana. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus kepada makhluk, kepada penduduk bumi, dan Allah telah menamakanmu hamba yang bersyukur. Apakah engkau dapat memintakan syafaat untuk kami kepada Allah? Apakah engkau melihat keadaan yang menimpa kami? Maka Nabi Nuh pun menjawab, Inna rabbi qad ghadibal yauma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu wa innahu qad kanat li da'watu biha ala qaumi nafsi idhabu ila Ibrahim. Sungguh pada hari ini Allah sangat marah yang sebenar-benarnya, di mana Dia belum pernah marah seperti ini dan juga tidak akan pernah marah setelahnya seperti ini. Sungguh dahulu aku memiliki satu doa yang aku gunakan untuk menghancurkan kaumku. Diriku sendiri butuh syafaat. Pergilah menemui selainku. Pergilah menemui Ibrahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari apa yang dinyatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam di atas, kita tahu hadirin bahwa beliau mengalami kesulitan untuk memberikan syafaat kepada manusia karena beliau sendiri membutuhkan syafaat karena adanya satu kesalahan atau masalah yang beliau lakukan semasa hidupnya ketika beliau berdakwah kepada kaumnya. Masalah itu adalah yang berkaitan dengan doa Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana yang termaktub dalam surat Nuh yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir-kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan keturunan selain anak-anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Setelah Nabi Nuh alaihissalam berdoa seperti itu hadirin, apa yang terjadi? Maka terjadilah banjir besar, banjir bandang yang begitu sangat dahsyat yang menewaskan sebagian besar kaumnya yang menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali kita tidak pernah berpikir bahwa doa Nabi Nuh alaihissalam di atas ternyata bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kelak di akhirat nanti. Maka dari itu hadirin, timbullah satu pertanyaan, mengapa doa Nabi Nuh itu bermasalah? Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita bandingkan doa Nabi Nuh alaihissalam di atas dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita sedang berdakwah di Taif. Saat itu hadirin, orang-orang Taif mereka tidak menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka melempari Nabi Muhammad dengan kotoran manusia, melempari Nabi kita dengan kotoran hewan, melempari Nabi kita dengan bebatuan yang melukai kepala beliau sehingga berdarah. Melihat keadaan Nabi Muhammad yang seperti itu, kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam untuk memberitahu bahwa malaikat penjaga bukit siap untuk diperintahkan jika beliau ingin menimpakan bukit tersebut kepada orang-orang Taif. Ya Muhammad, faqala
dzalika fima syi'ta in syi'ta in adbaqa alaihimul akhsabain. Wahai Muhammad, terserah kepada engkau, jika engkau menghendaki aku menghimpitkan kedua bukit itu kepada mereka. Akan tetapi hadirin, bagaimana jawaban Nabi Muhammad atas tawaran dari malaikat tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan doa, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la syarika lahu bihi syai'a. Bahkan aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah semata, tidak disekutukannya dengan apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita bandingkan antara doa Nabi Nuh alaihissalam dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setidaknya ada dua perbedaan yang begitu jelas yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan. Yang pertama, Nabi Nuh seperti telah putus asa dalam berdakwah kepada umatnya karena sebagian besar dari mereka menolak dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menganggap Nabi Nuh adalah orang yang gila. Dengan penolakan seperti itu hadirin, maka Nabi Nuh sepertinya tidak lagi memiliki kesabaran dan harapan bahwa mereka dan anak turun mereka suatu saat akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini hadirin tidak terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara jelas tetap memiliki kesabaran dan harapan bahwa suatu ketika anak turun orang-orang Taif akan beriman dan mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, doa Nabi Nuh yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan umatnya agar lenyap dari muka bumi ini sebenarnya adalah doa yang negatif. Doa seperti itu sangat berbeda dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau justru memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang Taif yang menentang beliau tetap diberi hak hidup dan diberi keturunan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah kelak di kemudian hari anak turun orang-orang Taif mau beriman dan mengikuti jejak beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari membandingkan bagaimana Nabi Nuh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa yang dikaitkan dengan umat masing-masing yang sama-sama menentang, kita tahu bahwa sekalipun doa Allah yang mengabulkan, namun doa yang negatif tidak baik akan bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun harus mempertanggungjawabkan semua doa baik ataupun buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdoa memohon agar umatnya binasa dari muka bumi ini karena mungkin sangat marah dan putus asa. Allah Subhanahu wa taala memang mengabulkan doa itu meskipun sebenarnya Allah tidak menyukainya, dan yang sangat menyedihkan adalah anaknya sendiri yang bernama Kan'an dan istri beliau yang bernama Wali'ah ikut binasa akibat doa itu dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu hadirin, Nabi Nuh tidak diperkenankan untuk memberikan syafaat kepada semua manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, belajar dari doa Nabi Nuh. Kita pun perlu untuk berlatih bagaimana menahan diri untuk tidak berdoa yang jelek. Semarah apapun kita kepada orang lain, kita harus belajar untuk memaafkan dan jangan sampai mendoakan yang jelek-jelek. Dalam hal ini hadirin, kita perlu untuk meniru doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Meskipun beliau dizalimi orang-orang Taif, beliau tetap tidak marah
malah sebaliknya tetap mendoakan dengan doa-doa yang baik. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa dan mendoakan sesuatu yang baik kepada sesama. Demikian hadirin sedikit khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadikal muwahhidin wansur man nasraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.